Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NPM 2315021045. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai perbedaan journal bearing dan juga roller bearing yang nantinya juga akan disampaikan oleh beberapa teman saya. Saya sendiri akan menyampaikan journal bearing terlebih dahulu. Definisi journal bearing ataupun yang bisa disebut dengan bantalan luncur, yakni adalah bearing yang menopang poros dengan kontak geser secara langsung antara poros dan permukaan bantalan. Kedua tersebut dipisahkan oleh lapisan film pelumas berupa oli ataupun pelumas lainnya seperti gemuk ataupun grease. Perbedaan yang paling bisa dilihat ataupun paling menonjol antara journal bearing dan ball bearing ataupun roller bearing ataupun yang bisa disebut dengan bantalan gliding adalah journal bearing tidak memiliki elemen gliding karena gerakannya lebih terfokus atau mengandalkan pelumasan fluida. Yang biasanya yang dipakai itu adalah oli yang berfungsi untuk mengurangi gesekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari journal bearing. Jadi ketika poros ataupun shaft berputar di dalam lubang bearing yang sedikit lebih besar diameternya, saat berputar tersebut pelumas ditarik ke dalam celah sempit membentuk film hidrodinamik yang mencegah kontak langsung antara logam poros dan juga logam bantalan agar tidak terjadi yang namanya gesekan. Selanjutnya mengenai beberapa komponen-komponen yang ada di dalam journal bearing. Yang pertama itu ada journal ataupun poros yang berfungsi sebagai bagian dari shaft yang berputar di dalam bearing tersebut. Yang kedua ada yang namanya bearing sleeve atau bisa disebut dengan bushing yang berfungsi sebagai rumah bantalan tempat poros itu berputar. Yang ketiga itu ada pelumas ataupun yang bisa disebut dengan lubricant. Biasanya itu bisa oli atau grease ataupun gemuk yang berfungsi untuk membentuk lapisan fluida yang memisahkan antara permukaan logam dan juga permukaan logam lainnya agar tidak terjadi yang namanya gesekan. Yang keempat ada juga yang disebut dengan housing. Itu berfungsi sebagai dudukan luar yang menahan sleeve dan menempel pada mesin. Selanjutnya yang kelima itu adalah oli groove ataupun yang bisa disebut dengan oli hole, yakni adalah saluran untuk mengalirkan pelumas, yaitu bisa oli ataupun gemuk ataupun grease dan lain hal sebagainya. Dan yang keenam itu adalah truss pad ataupun ya tidak semua journal bearing ini memiliki truss pad, namun truss pad ini berfungsi untuk menahan beban aksial. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat journal bearing secara efisien agar tidak mudah mengalami yang namanya kerusakan ataupun tidak perlu repot-repot mengganti komponen-komponen di dalam bearing ataupun tidak perlu mengganti bearing tersebut. Faktor yang pertama itu yang paling penting adalah harus dilakukannya perawatan ataupun maintenance secara berkala. Entah itu dari komponen bearing tersebut ataupun dalam jangka waktu material itu mengalami kerusakan, itu sangat perlu. Yang kedua itu maintenance yang paling penting, yakni dalam pengoptimalan pemakaian grease, oli, ataupun gemuk.
Karena jika berbeda dalam penggunaannya, itu akan menyebabkan kehausan pada material. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk dari kegunaan journal bearing, kelebihan journal bearing, dan kekurangan journal bearing. Yang pertama itu untuk kekurangan journal bearing. Ya, kegunaan journal bearing ini, yang satu itu untuk menopang poros berputar dengan kecepatan yang tinggi. Dan yang kedua itu untuk mengurangi gesekan antara poros dan rumah bearing. Dan yang ketiga itu untuk menyerap beban radial dengan stabil. Yang keempat itu untuk memberi operasi halus dan senyap. Saya lanjutkan, yang kedua itu adalah kelebihan journal bearing. Yang pertama itu gesekan lebih kecil bila pelumasan baik. Yang kedua itu dapat bekerja pada kecepatan yang tinggi. Yang ketiga itu tidak menimbulkan getaran atau suara berisik atau bising lah. Yang keempat itu biasanya umur panjang karena kontak logam diminimalkan atau diminimalis ya kontak logamnya. Dan yang kelima itu untuk konstruksi sederhana dan biaya produksi yang mungkin lebih murah atau lebih rendah ya. Oke. Clear. Oke, yang di sini yang ketiga saya akan menunjukkan untuk kekurangan dari journal bearing. Untuk kekurangan journal bearing ini, yang pertama itu membutuhkan sistem pelumasan yang baik ya, membutuhkan sistem pelumasan yang baik. Karena kebiasaannya itu kalau putaran yang tinggi kan, kalau pelumasannya yang nggak baik itu dapat menimbulkan gesekan yang terlalu banyak ya. Dan yang kedua itu gesekan tinggi saat start itu, atau sebelum terbentuknya film oli. Yang ketiga itu tidak cocok untuk beban aksial yang besar, tidak cocok ya. Yang keempat itu efisiensi sih menurut bila pelumas rusak atau bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Maritia Maulwadais Putri dengan NPM 23150211014. Di sini saya akan menjelaskan bagian rolling bearing seperti definisinya, prinsip kerjanya, dan komponennya. Definisi rolling bearing sendiri ialah bantalan gelinding yang memakai roller atau silinder sebagai elemen berputarnya. Karena kontaknya berbentuk garis atau linier, ia mampu menahan beban jauh lebih berat, terutama yang radial, daripada ball bearing. Prinsip kerjanya sendiri, roller menggelinding di antara cincin dalam dan luarnya. Gerakan ini mengubah gesekan geser selinding menjadi gesekan gelinding rolling yang jauh lebih rendah saat poros berputar. Nah, komponennya itu ada 4. Yang pertama inner race, cincin dalam. Yang kedua outer race, cincin luar. Yang ketiga roller, elemen gelinding. Yang keempat cage, sekat pemisah untuk menjaga jarak antar rollernya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan, kelebihan, dan kekurangan roller bearing. Kegunaan dari roller bearing yaitu untuk menopang poros yang mengalami beban berat, mengurangi gesekan dengan sistem gelinding, dan cocok untuk aplikasi yang butuh presisi tinggi dan umur panjang. Kelebihan dari roller bearing yaitu dapat menahan beban radial besar, lebih kuat dibanding ball bearing, tersedia berbagai jenis sesuai kebutuhan, umur panjang jika pelumasan baik, dan pemasangan dan penggantian relatif mudah. Kekurangan dari roller bearing yaitu tidak cocok untuk kecepatan sangat tinggi. Untuk kecepatan yang sangat tinggi lebih cocok untuk menggunakan ball bearing. Ukuran dari roller bearing lebih besar dan lebih berat, lebih sensitif terhadap ketidaksejajaran poros, biaya lebih tinggi dibanding journal bearing sederhana.